Yao Xiaotian, kau bajingan tua. Hari ini, aku akan merobekmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam 10.000 gua ular. Mata Yao Ming berubah menjadi merah darah saat dia memelototi orang yang berpakaian hitam di langit. Iblis tak berujung melesat dari matanya saat aumannya bergema melalui jurang yang dalam ini. Kakakku yang baik, tidak terduga bahwa Anda selamat. Namun, saat ini Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari saya. Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berjuang kali ini. Pria di langit tertawa dengan cara yang jahat setelah mendengar raungan kejam Yao Ming. Xiao Yan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara kedua saudara. Yao Xiaotian itu harus menjadi bintang satu tingkat menengah Dou Sheng. Dia sedikit lebih kuat dari Xiao Yan. Tidak perlu meragukan kekuatan Yao Xiaotian ini, karena dia bisa menjadi kepala suku dari suku Pithon Tanah Sembilan Tenang Jauh Tanah. Berat, terlepas dari bagaimana Anda berhasil menyelinap ke jaringan Serene Snake bawah tanah saya. Dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari 9 Pithon Tanah dalam 9 Serene saya. Anda hampir merusak rencana saya. Karenanya, raja ini akan melemparmu dan si cacat itu ke dalam gua 10.000 ular. Mata Yao Xiaotian sangat kejam saat dia menatap Xiao Yan. Jika dia tidak meninggalkan jejak spiritual di dalam metrai, Xiao Yan akan berhasil menyelamatkan Yao Ming secara rahasia. Begitu Yao Ming memulihkan kekuatannya, dia pasti akan merebut posisi kepala suku. Pada saat itu, akan ada putaran masalah lain. Anda harus mencoba memulihkan Dou Qi Anda sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan tidak bereaksi banyak ketika dia melihat mata seram Yao Xiaotian. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengirim Yao Ming ke sisi danau sementara dia berbicara dengan suara lemah. Hati-hati. Orang ini saat ini memiliki kekuatan bintang satu tingkat menengah Dou Sheng. Selain itu, ia juga telah mempraktikkan banyak keterampilan pamungkas suku 9 Serene Deep Ground Pithon saya. Tidak mudah untuk menghadapinya. Yao Ming memperingatkan. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah dengan cepat memulihkan Dou Qi-nya. Yao Xiaotian takut pada Yao Ming, jadi dia tidak akan mengubah ini menjadi masalah besar. Namun, dia pasti telah mengumpulkan pendukungnya sendiri setelah bertahun-tahun. Meskipun tetua lainnya mungkin tidak berani campur tangan karena identitas Yao Ming, kroni Yao Xiaotian akan tanpa ragu mematuhi perintahnya. Xiao Yan mengangguk. Dia mengambil 2 botol batu giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Cai Lin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul tak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu, dia menatap Yao Xintian dan berkata, "Ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan Dou Sheng elit dari level yang sama setelah maju ke kelas Dou Sheng. Tenang, 9 musim semi yang tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Anggap dirimu beruntung mati di sini." Yao Xiaotian tertawa dengan cara yang aneh. "Sepertinya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Dou Sheng di usia muda. Namun, Anda seharusnya tidak pernah terlibat dengan si cacat ini. Karena Anda telah melakukannya, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Anda hari ini." Xiao Yan tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen. "Raja ini tidak ingin tahu namamu. Hari ini, kamu bisa mati dengan tenang di sini." Senyum di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Matanya kejam saat mereka menatap Xiao Yan seperti ular beracun. Tubuhnya bergetar tiba-tiba ketika aura jahat mengerikan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya. Seluruh gua bergetar. Sebuah kilat energi membentuk telapak tangan 10.000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung dalam telapak tangan besar ini. "Mati!" Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Kekuatan yang menakutkan mengguncang ruang di sekitar Xiao Yan sampai hancur. "Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat telapak tangan, yang dengan cepat diperbesar di matanya, dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dan api panas melonjak ke segala arah, mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api dalam sekejap.
Nyala api ini berkeliaran di sekitar tangan besar, dan suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan memancarkan kabut putih yang pekat. Api surgawi. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dengan kecepatan seperti kilat. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Jari pegas kuning. Energi itu terkumpul dalam cara yang luar biasa. Itu dengan cepat berkumpul menjadi jari kuning tua yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yap Xiaotian. Permukaan jari ini sangat kasar, tetapi dipenuhi dengan kekuatan destruktif yang samar. Itu tampak seperti pilar penyangga langit yang berdiri di antara langit dan tanah jika orang melihatnya dari kejauhan. Jari kelingking kuning yang memutuskan hidup dan mati. Yao Xiaotian tertawa dingin sambil melihat Xiao Yan di bawah. Dia tiba-tiba menekan jarinya ke bawah. Jari musim semi kuning yang besar di langit bergemuruh dan bergegas turun juga. Seluruh langit-langit hancur ketika dinding-dinding sekitarnya dari jurang dalam hancur berantakan, membentuk celah besar. Serangan ini mengguncang tanah dan gunung-gunung, seolah-olah terjadi gempa bumi. Kelas Tian Dou Skill, ya? Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan dari jari pegas kuning ini. Kelas Tian keterampilan Dou dilepaskan oleh elit Dou Sheng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Betapa arogannya. Anda tidak memiliki kemampuan itu. Kaki Xiao Yan melangkah maju sebagai Dou Qi yang luas dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Cahaya hitam meletus hampir seketika. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi bola cahaya hitam besar beberapa ribu kaki. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menggunakan Great Heaven Creation Palm setelah maju ke kelas Dou Sheng. Kekuatan dan auranya sudah pasti melonjak 100 kali dari sebelumnya. Bola cahaya hitam terbentuk dan melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya pecah. Batu-batu besar terus berjatuhan sebelum diserap oleh bola cahaya dan menghilang. Great Heaven Creation Palm, hancurkan. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam besar bergegas. Itu cepat muncul di mana jari pegas kuning terletak sebelum tiba-tiba mulai berputar liar. Jari kuning menempel pada bola cahaya berwarna hitam. Energi yang menakutkan menyapu jurang yang dalam seperti badai. Cahaya hitam diputar secara liar sebagai gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar terpisah. Jari pegas kuning itu diseret ke cahaya hitam 10 kaki sekaligus. Akhirnya, Yellow Spring Finger ditelan oleh bola cahaya hitam di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan geram. Aku telah meremehkanmu. Ekspresi serius melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat Yellow Spring Finger pecah. Tubuhnya berayun dan Dou Qi yang dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Tubuhnya juga mulai membengkak tiba-tiba pada saat ini. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi ular hitam sepanjang 10.000 kaki. Sebuah keganasan mengerikan terpancar dari tubuh ular. Dia muncul seperti dewa jahat yang telah turun. Keterampilan penyegelan, segel besar mata air kuning. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk ular yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari 9 mata air tenang di bawah saat dia meraung. Di bawah kendali Yao Tianxiao, kekuatan gelap dan dingin ini bersama dengan Dou Qi yang dahsyat membentuk segel seperti gunung hitam. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. Xiao Yan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou kunci suku 9 tanah dalam Pithon. Ini adalah Dou skill tingkat menengah kelas Tian. Jika Anda ditekan olehnya, Anda akan dimeteraikan dalam 9 musim semi yang tenang. Saat itu, saya dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiao Yan setelah segel raksasa ini muncul. Pergi dan mati. Yao Xiaotian tertawa keras setelah melihat bentuk segel raksasa ini. Dia mengayunkan ekornya yang besar dan segel raksasa hitam itu tiba-tiba berbalik.
Itu menembak ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang tak terlukiskan gelap dan dingin menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi ganas. Segel raksasa hitam itu bergetar ketika teriakan ini terdengar. Segel itu menembus ruang dan tiba di atas kepala Xiao Yan dalam sekejap. Akhirnya, tiba-tiba jatuh dan tanpa ampun menabrak 9 musim semi yang tenang. Segel hitam raksasa mendarat di permukaan danau dan banyak pilar air besar keluar saat gelombang riak yang menakutkan menyebar. Setiap objek di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap. Ular raksasa yang Yao Xiaotian telah berubah menjadi tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi yang tenang, anjing lautnya akan segera membatasi Douqi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan bintang 1 tingkat menengah Dou Sheng. Bahkan kurang perlu dikatakan untuk Xiao Yan, yang sedikit lebih lemah darinya. Ini buruk. Yao Ming, yang sedang memulihkan Douqi-nya, merasakan jantungnya tenggelam setelah melihat bentuk segel. Namun, tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa menekan 9 musim semi yang tenang bergetar. Suara keras muncul sesaat kemudian. Segel raksasa itu diguncang hingga terbang mundur. Apa? Yao Xiaotian segera terkejut setelah melihat segel itu diketuk kembali. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku. Bam! 9 musim semi yang tenang tiba-tiba hancur berantakan setelah tawa yang mirip guntur ini dipancarkan. Cahaya keemasan terang meletus seperti matahari. Dalam sekejap, itu muncul di atas kepala Yao Xiaotian. Tangan emas besar berisi lotus api 4 warna berputar di atasnya. Setelah itu, tangan itu dengan keras membanting ke bawah dan tanpa ampun memukul kepala ular besar itu. Teratai api meledak pada saat kontak. Kekuatan destruktif itu menghantam tubuh Yao Xiaotian oleh kekuatan tangan emas yang menakutkan. Tubuh besar Yao Xiaotian muncul seolah menelan banyak petir saat suara gemuruh terus muncul. Darah yang mengandung panas meledak dari tubuhnya. Kemudian tubuh Yao Xiaotian terbang kembali dan akhirnya menabrak dinding gunung. Dia menghancurkannya menjadi debu. Sebuah cahaya keemasan berkedip ketika sosok emas raksasa turun dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Itu mengayunkan tinju raksasa dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian memancarkan tangisan yang menyedihkan. Bajingan, kamu berani berperilaku kejam di wilayah 9 jauh tanah pitonku. Serene Snake Guard, tangkap orang ini. Raungan marah tiba-tiba terdengar di langit sementara Xiao Yan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. Suara angin deras yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari seluruh pegunungan. Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas, pertempuran antara Xiao Yan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Pithon 9 jauh tanah dalam. Xiao Yan perlahan menarik tinjunya setelah mendengar raungan marah yang bergema dari atas. Tetapi kedua kakinya terus melangkah tanpa ampun di tubuh Yao Xiaotian. Api surgawi menyebar di atas kakinya saat mereka secara kebetulan ditekan pada titik sekitar 7 inci dari tengah tubuh ular. Ini adalah tempat fatal klan ular. Jika dipukul, bahkan elit Dou Sheng akan berakhir menderita. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia menatap langit, hanya untuk menemukan bahwa langit saat ini dipenuhi dengan banyak ahli dari suku 9 tanah dalam Pithon 9 tenang. Orang-orang ini memelototinya dengan mata geram. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, suku Pithon 9 tanah dalam yang tenang adalah salah satu dari 3 suku terbesar di dunia Magical Beast. Pada saat ini, orang ini tidak hanya menyelinap ke wilayah mereka, dia bahkan telah mengalahkan kepala mereka. Tidak ada yang bisa menanggung penghinaan ini. Siapa kamu? Anda benar-benar berani bertindak liar di dalam wilayah suku Pithon 9 jauh tanah saya. Seorang lelaki tua dengan ular beracun berwarna merah terang di bahunya berdiri di langit. Matanya menatap Xiao Yan dengan kejam saat dia berteriak. Dia melirik ular hitam raksasa di bawah raksasa emas. Xiao Yan, setelah mengeluarkan tangisan dingin. Jantungnya sedikit bergetar.
Tidak terduga bahwa Yao Xiaotian akan ditekan sedemikian rupa oleh orang tak dikenal ini meskipun kekuatannya. Kita harus menahannya hari ini, terlepas dari siapa dia. Jika tidak, bagaimana suku Pithon 9 Serene Jauh Tanah kita bisa bertahan hidup di dunia Magical Beast jika masalah ini menyebar? Seorang pria tua berambut abu-abu di samping sesepuh berteriak dengan marah. Serene Snake Guards, dengarkan. Tangkap orang ini. Pria tua berambut abu-abu itu dengan marah memerintahkan mereka untuk bertindak. Dimengerti. Tanggapan tertib dikeluarkan setelah tangisan lelaki tua itu terdengar. Suara angin membelah bisa didengar. Banyak sosok dengan baju besi berbentuk ular bergegas keluar dari berbagai gunung. Mereka muncul di sekitar Xiao Yan dalam beberapa kilatan. Banyak aura semua terkunci padanya. Dasar dari Pithon 9 tenang tanah dalam ini memang cukup kuat. Penjaga ular tenang ini semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Selain itu, gerakan mereka tampaknya menunjukkan kerjasama yang sempurna. Mata Xiao Yan menyapu 100 pengawal ular tenang dan sebuah kejutan melintas di hatinya. Tentara elit ini adalah sesuatu yang aliansi Menshah Langit tidak miliki. Sebuah kekuatan tiba-tiba meletus dari tubuh Yao Xiaotian di bawah kaki Xiao Yan sementara hati Xiao Yan merasa terkejut. Yao Xiaotian dengan paksa lolos dari pengekangan Xiao Yan dan bergegas ke langit dengan cara yang agak menyedihkan. Kedua matanya merah darah saat dia memandang Xiao Yan dan meraung. Semua tetua, dengarkan, buat formasi besar 10.000 ular. Bunuh orang ini. Banyak tetua di langit sedikit terkejut setelah mendengar raungan Yao Xiaotian. Tetapi mereka dengan cepat menyuarakan pengakuan mereka dengan nada hormat. Suara angin deras muncul. Penatua ini dengan kekuatan besar tersebar di langit. Mereka membentuk formasi misterius yang menjebak Xiao Yan di dalam. Xiao Yan sedikit mengernyit setelah melihat tetua ini campur tangan. Bahkan seorang pahlawan tidak akan bisa melawan begitu banyak sendirian. Ini adalah markas besar suku 9 tanah dalam Pithon. Akan sedikit sulit baginya untuk memblokir serangan terus-menerus ini. Bagaimanapun, Yao Xiaotian dan yang lebih tua dengan ular merah terang di bahunya semuanya adalah Dou Sheng asli. Para pemimpin dari berbagai suku, silakan kembali. Izinkan saya untuk menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Mata Yao Xiaotian berkedip setelah menjebak Xiao Yan. Dia tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan suara yang dalam kepada para pemimpin berbagai suku di kejauhan. Para pemimpin dari berbagai suku ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-kata ini, tetapi mereka perlahan-lahan mengangguk, tidak berani untuk tidak mematuhi perintah kepala suku. Yao Xiaotian, apakah Anda berencana untuk menyingkirkan saya tanpa ada yang tahu setelah mengusir para pemimpin berbagai suku ini? Namun, tawa dingin tiba-tiba terdengar setelah Yao Xiaotian berteriak. Seorang tokoh bergegas keluar dan muncul di udara. Sosok yang muncul secara alami Yao Ming, yang telah diselamatkan dari 9 musim semi yang tenang oleh Xiao Yan. Namun, tubuhnya tidak lagi layu. Sebaliknya, itu menjadi jauh lebih besar. Wajahnya sedikit gelap ketika aura menyeramkan menyebar sementara matanya berkedip. Banyak anggota suku Pithon 9 Jauh Tanah tertegun tercengang setelah melihat wajah Yao Ming, yang sedikit mirip dengan wajah Yao Xiaotian. Beberapa tetua akhirnya berseru tak percaya sesaat kemudian. Kepala suku Yao Ming? Bagaimana itu mungkin? Bukankah Anda mati setelah pelatihan Anda salah? Kepala suku Yao Ming. Sepertinya dia adalah saudara kepala suku Xiaotian, kepala suku sebelumnya. Tetapi kepala suku Xiaotian mengatakan bahwa dia telah mati setelah ada yang salah dengan pelatihannya. Dia sudah hilang selama ratusan tahun. Bagaimana dia bisa muncul lagi? Wajah Yao Xiaotian berkedut setelah mendengar banyak percakapan yang muncul. Matanya beralih ke sesepuh itu dengan ular merah cerah di bahunya. Tiba-tiba, dia berteriak dengan suara dingin, "Diam! Jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini pasti kaki tangan orang lain. Dia sengaja menyamar sebagai kakak laki-laki saya untuk menimbulkan keresahan di suku kami. Semua sesepuh, mengapa Anda tidak mengaktifkan formasi? Bunuh dia!"
Sesepuh itu terkejut setelah mendengar perintah Yao Xiaotian, tetapi mereka sedikit ragu untuk menyerang. Yao Xiaotian, apakah kamu sangat ingin membungkamku? Yao Ming tertawa di langit. Setelah itu, matanya menyapu beberapa penatua. Penatua Xian, Penatua Ming, Penatua Liu, kalian bertiga paling dekat dengan saya saat itu. Jangan katakan padaku bahwa kamu bahkan tidak bisa mengenaliku. Ketiga tetua berambut putih itu menyapu mata Yao Ming setelah mendengar tawanya. Beberapa kegembiraan muncul di wajah mereka ketika mereka berkata, "Dia benar-benar tampaknya kepala suku Yao Ming. Kami bertiga cukup akrab dengan auranya." Ming Chang, kalian bertiga seharusnya tidak menyebabkan kebingungan di dalam suku. Saat ini, kepala suku-suku 9 tanah dalam Pithon 9 adalah Yao Xiaotian. Apakah Anda mencoba untuk mengkhianati suku itu? Penatua dengan ular berwarna merah cerah di bahunya menatap mereka bertiga dengan mata seram saat ia dengan dingin menanyai mereka. Penatua pertama, ini benar-benar kepala suku Yao Ming. Apakah ada beberapa kesalahpahaman di sini? Tiga tetua buru-buru menjawab. Tidak ada kesalahpahaman. Saat itu, alasan saya menghilang justru karena saudara lelaki saya yang baik dan penatua pertama. Mereka bergandengan tangan untuk meracuni dan melukai saya. Mereka bahkan menyegel saya di bagian bawah 9 musim semi yang tenang. Jika saya tidak diselamatkan kali ini, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya dimeteraikan di bawah 9 musim semi yang tenang. Mereka mengetahui bahwa saya melarikan diri hari ini dan secara alami perlu untuk segera membungkam saya. Yao Ming tertawa samar. Apa? Kata-kata Yao Ming tidak diragukan lagi seperti guntur saat mereka meledak di telinga semua orang. Semua pasang mata berkumpul pada Yao Xiaotian dan penatua pertama. Penatua pertama, apakah yang dikatakan kepala suku Yao Ming benar? Beberapa tetua segera berteriak. Orang ini palsu. Bisakah Anda mempercayai kata-katanya? Penatua pertama berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara seram. Dia dengan cepat melambaikan lengan bajunya dan melanjutkan dengan suara lantang. Kalau begitu, diri lansia ini akan secara pribadi menangkapnya. Saya akan membuatnya berbicara kebenaran dan meminta pertanggungjawabannya kepada semua orang. Tubuh elder pertama tiba-tiba menghilang setelah kata-katanya terdengar. Dia sudah di depan Yao Ming ketika dia muncul. Tangannya yang keriput menjadi hitam tak tertandingi saat bau busuk menyebar dari mereka. Palm racun-racun daun besar. Penatua pertama, kamu benar-benar cepat dalam usahamu untuk membungkamnya. Angin baru saja bangkit dari telapak tangan tetua ketika tawa nyaring terdengar dari bawah dan cahaya keemasan melonjak. Sosok manusia emas besar muncul di antara Yao Ming dan penatua pertama. Cahaya keemasan melonjak dan bertabrakan dengan penatua pertama. Badai energi menyapu ketika keduanya bertabrakan. Energi mengguncang gunung-gunung besar di bawah sampai mereka mulai pecah. Penatua pertama mengambil 2 langkah kembali setelah tabrakan ini. Matanya suram saat dia menatap sosok manusia emas di depan Yao Ming. Ekspresi ganas muncul di wajahnya. Berat, kamu mencari kematian. HMPH. Penatua pertama, kamu tampaknya bahkan lebih cemas. Yao Ming maju selangkah. Matanya gelap dan dingin ketika dia memelototi penatua pertama. Dia tiba-tiba melebarkan mulutnya. Sebuah cahaya hitam melesat dan berubah menjadi tongkat setinggi 5 kaki. Tongkat kerajaan ini benar-benar hitam dengan 2 ular beracun yang memutar di atas. Manik hitam seukuran kepalan tangan hadir di antara kedua ular itu. Itu memancarkan cahaya dingin yang samar. Semua sesepuh, apakah kamu masih mengenali hal ini? Denine Serene mendalam tongkat? Ini sebenarnya 9 Serene mendalam tongkat yang telah hilang selama ratusan tahun. Ini adalah kenang-kenangan dari kepala suku. Ekspresi semua sesepuh di langit berubah secara drastis setelah melihat tongkat hitam itu muncul. Panas liar muncul di mata mereka. Mereka bisa merasakan tekanan dari dalam darah mereka yang berasal dari tongkat kerajaan.
Ada desas-desus bahwa manik ular pada 9 Serene mendalam tongkat memiliki garis keturunan 9 Raja Serene yang sangat murni. Jika suku 9 Serene jauh tanah ular saat ini bisa mendapatkan garis keturunan ini, itu pasti akan memungkinkan mereka untuk sangat meningkatkan tingkat di mana darah mereka menipis. Tidak heran aku tidak dapat menemukan tongkat kerajaan 9 tenang dimanapun aku mencari. Itu telah tertelan ke perutmu. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram saat dia memandangi Yao Ming. Tinjunya mengepal erat. Semua penatua, kita tidak hanya harus mendengar satu sisi cerita. Semua orang menyadari bagaimana suku 9 tanah dalam Pithon 9 tanah berada di bawah kepemimpinan kepala suku Xiaotian. Meskipun Yao Ming adalah kepala suku sebelumnya, dia ditunjuk di masa lalu. Jika dia mau menyerahkan 9 tenang mendalam tongkat, dia akan memiliki tempat di suku Pithon tanah dalam 9 Serene ini di masa depan. Penatua pertama tanpa memandang menatap Xiao Yan saat dia membuka mulutnya dan berteriak. Itu benar, kepala suku Yao Ming, Anda harus menyerahkan 9 senapan mendalam yang tenang kepada kepala suku Xiaotian. Beberapa tetua juga membuka mulut mereka dan berbicara pada saat ini. Mereka adalah kroni Yao Xiaotian. Secara alami, mereka mengerti siapa yang harus mereka bantu saat ini. Yao Ming dengan dingin tersenyum ketika mendengar kata-kata tetua ini. Penatua pertama salah. Siapapun yang memiliki 9 Serene mendalam tongkat kerajaan, adalah kepala suku dari suku Pithon 9 jauh tanah dalam kami. Ini telah menjadi aturan suku kami di setiap generasi. Ketika kami membiarkan Yao Xiaotian menjadi kepala suku saat itu, kami sepakat bahwa itu hanya sementara. Selain itu, kalian semua juga setuju bahwa Anda akan mengembalikan posisi kepala suku ke kepala suku Yao Ming jika dia kembali. Ketiga tetua itu, yang sebelumnya disebut oleh Yao Ming, saling berhadapan sebelum berbicara pada saat yang sama. Tak satu pun dari mereka adalah orang biasa. Mereka bisa menebak kebenaran masalah ini. 3 sesepuh benar. Jelas ada banyak orang yang mendukung Yao Ming di antara para sesepuh ini. Karenanya, beberapa suara persetujuan muncul. Bajingan, pergi dan mati. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua berubah sedikit dingin setelah mendengar kata-kata ini. Mereka saling bertukar pandang dan mereka berdua bergegas keluar pada saat yang sama. Mereka muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Angin menakutkan menyapu saat mereka dengan kejam menyerang Xiao Yan. Tampaknya mereka ingin menggunakan taktik Blitzkrieg untuk menghabisi Xiao Yan dan Yao Ming. Hanya dengan begitu mereka dapat menstabilkan situasi. Dua Dousheng menyerang pada saat yang sama. Momentum itu bisa disebut goncangan bumi. Perasaan serius melintas di hati Xiao Yan ketika dia melihat Yao Xiaotian dan serangan penatua pertama pada saat yang sama. Salah satu dari orang-orang ini adalah bintang 1 menengah Dousheng sementara yang lain adalah bintang 1 maju Dousheng. Mereka sangat kuat setelah bergandengan tangan. Xiao Yan akhirnya akan menemukan dirinya menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika dia meremehkan kekuatan mereka. Kalian berdua benar-benar cemas. Sepertinya semua orang yang hadir tahu persis apa yang kalian rencanakan. Tubuh Xiao Yan bergetar. Dia melepaskan tubuh King Kong Glass ke batasnya. Tubuhnya yang awalnya besar sekali lagi membengkak, hingga mencapai puncak 99 kaki. Sebuah cahaya keemasan terang melekat di permukaan tubuhnya sebelum secara bertahap berubah menjadi warna emas gelap. Kulit keemasannya bergetar ketika raungan gemuruh samar keluar dari pori-porinya. Tato klan muncul. Xiao Yan tidak puas meskipun telah melepaskan tubuh King Kong Glass ke puncaknya. Tangannya membentuk segel dan tato klan misterius dengan cepat muncul di dahinya. Saat tato klan terbentuk, aura Xiao Yan melonjak di depan mata Yao Xiaotian yang terkejut dan penatua pertama. Dalam sekejap mata, dia telah menjadi bintang 1 yang maju Dousheng. Auranya bahkan sedikit lebih kuat dari penatua pertama itu. Teknik rahasia macam apa yang digunakan orang ini? Dia sebenarnya mampu memperkuat dirinya sendiri dengan 2 level. Bahkan beberapa teknik rahasia kelas Tian biasa tidak dapat melakukan ini. Hati mereka berdua seperti lautan badai.
Ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level dalam kelas Dousheng, namun Xiao Yan dapat langsung melompat dari level awal ke level lanjutan. Teknik rahasia yang kuat seperti itu sangat langka. Izinkan saya untuk menguji seberapa kuat dua Dousheng saat digabungkan. Xiao Yan tertawa di langit setelah merasakan kekuatan yang besar dan kuat yang bisa mengendalikan dunia. Tawanya seperti guntur yang bergema di langit. Darah di dalam beberapa individu yang lebih lemah bergejolak setelah mendengar tawa ini. Mereka cepat mundur. Di sana darah sudah mengaduk meskipun fakta bahwa Xiao Yan tidak ingin menyerang mereka. Jika Xiao Yan merasakan keinginan membunuh, hanya tawanya saja yang akan dapat menghancurkan meridian dari setiap ahli kelas Douzong. Kekuatan ini benar-benar sesuatu yang hanya milik elit Doushengs. Hanya tertawa saja bisa menghancurkan jiwa seseorang. Sombong. Penatua pertama tertawa dengan marah. Tangannya menjadi sangat hitam ketika bau busuk menyerbu. Hanya dengan sentuhan racun mematikan di tangannya, akan menyebabkan bahkan elit Ban Sheng menderita. Xiao Yan tidak mundur. Dia menghadapi serangan gabungan dari penatua pertama dan Yao Xiaotian. Kedua tangannya melambai dan angin yang menakutkan terbentuk seperti badai. Tinjunya bertabrakan dengan dua individu, dua tinju melawan 4 telapak tangan. Ruang itu sendiri runtuh setiap kali mereka melakukan kontak. Riak yang menakutkan mengguncang pegunungan dalam radius 50 km sampai mereka runtuh. Banyak lubang selebar 10.000 kaki juga muncul di tanah. Kekuatan destruktif dari pertarungan antara elit Doushengs mematikan pikiran. Para tetua dan anggota dari suku 9 tanah dalam Pithon dengan tergesa-gesa menarik kembali setelah melihat pertempuran mengerikan di langit. Haruskah kita campur tangan? Dari kelihatannya, orang cahaya emas itu tampaknya sangat kuat. Bahkan penatua pertama dan kepala suku Xiaotian bergabung tidak bisa mendapatkan keuntungan melawannya. Jangan cemas. Orang itu tampaknya membantu kepala suku Yao Ming. Selama tahun-tahun ini, Yao Xiaotian pada dasarnya telah mengubah suku menjadi kediktatoran. Dia terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan kepala suku Yao Ming. Mungkin baik bagi kita jika kepala suku Yao Ming kembali menjadi kepala suku. Namun, kepala suku Yao Xiaotian telah merawat banyak pembantu dekat selama tahun-tahun ini. Lihatlah orang-orang itu. Mereka sudah berencana diam-diam menyerang kepala suku Yao Ming. Hentikan mereka. Sekelompok penatua yang sangat tua berkumpul dan terlibat dalam percakapan pribadi. Sesaat kemudian, banyak pasang mata tiba-tiba terlempar ke arah kelompok yang tampak sedikit lebih muda. Segera, Douqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka melesat maju dalam sekejap dan memblokir kelompok yang siap membuat masalah. Penatua Ming, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan? Kepala suku sedang dalam kesulitan. Tidak apa-apa jika Anda tidak pergi dan menyelamatkannya. Namun Anda berani menghentikan kami. Apa motifmu? Sekelompok individu dari generasi muda sebenarnya berani berteriak di depan diri lansia ini. Tangkap mereka. Jari pegas kuning. Quiet Ghost Poison Claw. Jari energi besar sekali lagi turun dari langit. Itu disertai oleh energi yang sangat gelap dan dingin saat itu tanpa ampun menekan ke arah Xiao Yan. Pada saat yang sama, penatua pertama itu juga dengan cepat mendekat. Cakar tangannya telah membentuk cairan kental hitam. Bahkan udara itu sendiri tidak terkorosi ketika cairan itu jatuh. Palm penciptaan surga agung. Keterampilan Dewa Segel, 5 segel digabungkan. Ekspresi Xiao Yan luar biasa suram ketika dua serangan liar ini mendekat. Tangan kanannya melengkung ketika bola cahaya hitam besar terbentuk di atasnya. Tangan kirinya juga membentuk banyak segel dengan kecepatan seperti kilat sebelum 5 telapak energi terbentuk dengan cepat. Mereka bergabung bersama dan berubah menjadi telapak mengkristal. God Seal Skill, gabungan 5 segel, adalah pertama kalinya Xiao Yan menggabungkan kelima segel itu menjadi satu. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Great Heaven Creation Palm. Tangan kanan Xiao Yan menciptakan Great Heaven Creation Palm, sementara tangan kirinya menciptakan 5 segel yang digabungkan.
Mereka berdua dilepaskan bersama dan bertabrakan dengan jari energi yang sangat besar dan cakar hantu penatua pertama. Seluruh area hening saat tabrakan terjadi. Badai energi tiba-tiba terbentuk dari tabrakan. Ruang dalam radius 10.000 kaki benar-benar runtuh pada saat ini. Semua puncak gunung hancur menjadi debu. Xiaoyan, sosok cahaya keemasan, terhuyung mundur di langit sementara Yao Xiaotian dan penatua pertama keduanya didorong mundur. Darah di dalam tubuh mereka bergejolak saat mereka melihat Xiao Yan dengan beberapa kejutan di mata mereka. Mereka benar-benar tidak dapat percaya bahwa Xiao Yan mampu bertarung secara setara dalam bentrokan langsung dengan mereka berdua, hanya menggunakan satu bintang awal kekuatan Dou Sheng. Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram. Hatinya terasa tidak nyaman. Kekuatan kuat Xiao Yan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya telah menjadi sedikit merepotkan. Masalahnya hari ini kemungkinan tidak akan diselesaikan semudah yang dia bayangkan. Penatua Ming, Anda bajingan berani menyerang anggota suku. Yao Xiaotian menggeser matanya. Tiba-tiba dia melihat kelompok penatua Ming, yang telah menghentikan semua asisten dekatnya. Dia segera menjadi sangat marah. Kepala suku Xiaotian, masalah ini belum diselidiki sepenuhnya. Secara alami, kita tidak bisa membiarkan orang lain menangkap kepala suku Yao Ming. Penatua Ming berteriak. Bajingan! Yao Xiaotain sangat geram sehingga tubuhnya mulai bergetar. Dia tidak menyangka orang-orang tua ini berbalik melawannya. Tidak hanya mereka tidak membantunya, mereka juga menjadi penghalang. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian kembali menatap penatua pertama ketika dia bertanya dengan suara gelap. Saat itu, aku telah mengatakan kepadamu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk menjaga mereka. Sekarang, Anda telah membiarkan musuh tumbuh. Penatua pertama menegur Yao Xiaotian. Dia juga menyadari bahwa mengatakan ini tidak akan membantu situasi. Dia mengepalkan giginya dan berkata, "Aku akan memblokir bocah ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya." Yao Xiaotian baru saja mengangguk setelah mendengar ini ketika tawa berbahaya tiba-tiba bergema. Tidak perlu mencari peluang. Kamu bisa melakukannya sekarang. Pakaian Yao Ming berkibar saat dia berdiri di belakang Xiao Yan. Matanya seperti pisau tajam saat mereka menembak Yao Xiaotian dan penatua pertama. Dia berhenti bersembunyi pada saat ini. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan ke depan. Saat dia melangkah maju, aura yang bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada yang hadir melonjak. 2 bintang Dou Sheng. Ekspresi Yao Xiaotian dan tetua segera berubah pucat setelah merasakan kekuatan aura ini. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yao Ming lebih kuat daripada memburuk karena ia telah ditekan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar telah melonjak dari kelas Ban Sheng saat itu menjadi Dou Sheng bintang 2. Dia memang layak menjadi kepala suku Yao Ming. Bakat ini jauh lebih besar daripada Yao Xiaotian. Kelompok penatua Ming juga mengungkapkan kegembiraan liar di mata mereka. Mereka adalah Magical Beasts. Kecepatan latihan mereka mungkin tidak sebanding dengan manusia, tetapi mereka memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Dalam dunia Magical Beast, menghabiskan beberapa ratus tahun untuk naik dari kelas Ban Sheng ke bintang 2 Dou Sheng sudah cukup cepat. Saudara Xiao Yan, Yao Ming akan mengingat kebaikanmu ini. Begitu aku menghabisi bajingan ini, aku bahkan akan bersedia untuk berbagi suku 9 tanah dalam Pithon yang tenang denganmu di masa depan. Mata Yao Ming mendarat di Xiao Yan sebelum dia tiba-tiba membungkuk padanya. Suaranya yang dalam mengandung banyak rasa terima kasih. Jika Xiao Yan tidak menyelamatkannya dari musim semi, memberinya pil obat, dan memblokir keduanya untuk waktu yang lama, ia kemungkinan akan berakhir dengan kebencian hari ini. Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kau pulihkan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. 60%. Namun, itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian. Yao Ming tertawa keras.
Kalau begitu, serahkan penatua pertama padaku. Anda harus menyelesaikan hutang dengan benar antara kalian berdua. Xiao Yan tertawa samar. Yao Ming mengangguk. Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu saat dia berbalik. Mata gelap dan ganasnya mengunci Yao Xiaotian yang tampak pucat. Dia melangkah di udara dan perlahan-lahan berjalan menuju Yao Xiaotian. Saudaraku yang baik, hari ini, izinkan aku mengembalikan semua kepahitan yang kurasakan ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilasan. Ekspresi ganas perlahan naik ke wajahnya. Tubuh Xiao Yan bergerak, dan dia muncul di depan penatua pertama itu setelah Yao Ming bertindak. Dia tersenyum pada penatua pertama, tetapi penatua pertama merasa seluruh tubuhnya menjadi dingin ketika dia menyadari senyum itu. Dia mengerti bahwa semuanya sudah diputuskan. Pukulan Xiao Yan bertabrakan dengan angin telapak tangan Dou Qi hitam pekat berbau busuk. Sebuah bibit api panas tiba-tiba melompat maju, dan menguap gumpalan beracun yang mematikan itu. Kekuatan yang kuat juga menyebabkan penatua pertama terhuyung mundur. Darah di dalam tubuhnya bahkan mulai bergolak. Kekuatan api surgawi membuatnya merasa sedikit mengerikan. Penatua pertama, kamu seharusnya menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming dalam 10 bursa. Begitu dia menjadi bebas, nasibmu kemungkinan akan sangat mengerikan. Raksasa cahaya emas yang telah diubah oleh Xiao Yan menatap ke bawah pada penatua pertama dari jarak dekat dan tertawa. Wajah tetua berkedut setelah mendengar saran ini. Visi pinggirannya menyapu medan pertempuran Yao Xiaotian. Hatinya sedikit tenggelam. Pada saat ini, Yao Xiaotian telah ditekan oleh Yao Ming sampai dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari penampilan pertarungan yang menyedihkan ini, jelas bahwa Yao Xiaotian tidak akan bisa bertahan lama. Bajingan, semua tahun ini usaha sia-sia. Penatua pertama merasakan kemarahan dan ketidakpuasan di dalam hatinya. Dia awalnya berpikir bahwa mereka telah menekan suku 9 tanah dalam Pithon 9 tenang sampai di bawah kendali mereka. Namun, kenyataan pahit mengatakan kepada mereka bahwa kontrol ini adalah ilusi. Begitu mereka bertemu dengan bahaya, kontrol yang disebut ini menjadi lelucon. Saudaraku yang baik, kamu telah membuat sedikit kemajuan setelah bertahun-tahun. Anda benar-benar mengecewakan saya. Tawa dingin tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat sementara pikiran marah ini tetap ada di hati tetua pertama. Suara keras yang mengejutkan muncul, dan segera setelah itu, Yao Xiaotian menjerit. Apakah dia sudah dikalahkan? Jantung tetua berdebar setelah pekikan menyedihkan ini terdengar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa Yao Xiaotian berbaring di puncak gunung seperti anjing mati. Lebih dari setengah gunung yang menjulang tinggi telah runtuh. Pertarungan antara elit Dou Shengs dengan mudah mengubah seluruh gunung menjadi debu. Yao Ming dengan kejam menginjak tubuh Yao Xiaotian. Angin yang menakutkan meletus dari kakinya, menghancurkan bebatuan besar menjadi debu. Seteguk darah segar keluar dari Yao Xiaotian. Darah segar dan beberapa organ dalam yang pecah keluar dari mulutnya lagi. Mata banyak anggota suku 9 tanah dalam Pithon berkedut saat melihat serangan brutal ini. Pertarungan antara keduanya jauh untuk ganas. Yao Xiaotian tampak sangat menyedihkan, tetapi tubuh Yao Ming juga berlumuran darah. Banyak luka berdarah hadir di tubuhnya. Darah menetes dari kepalanya, menyebabkan wajahnya tampak sangat ganas. Selama pertarungan dengan Yao Xiaotian, Xiao Ming benar-benar mencontohkan apa artinya tidak menahan diri dalam perkelahian. Kalau tidak, itu akan agak mustahil baginya untuk menghabisi bintang 1 Dou Sheng secepat ini. Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian mengerikan untuk Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiao Yan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Kakak, tolong lepaskan aku. Saat itu, saya tergoda oleh penatua pertama untuk melakukan tindakan seperti binatang buas. Yao Xiaotian Sharoli berteriak.
Wajah ganasnya mengungkapkan ekspresi ngeri saat hatinya diinjak oleh Yao Ming. Apakah kamu hanya sadar bahwa aku kakak laki-lakimu sekarang? Kepahitan yang saya derita selama beberapa ratus tahun ini semuanya berkat Anda. Suara Yao Ming padat. Dia perlahan menurunkan tubuhnya dan tangannya menggosok kepala Yao Xiaotian. Wajah berlumuran darah itu tiba-tiba mengungkapkan kelembutan. Saat itu, aku benar-benar menganggapmu sebagai saudara. Jika Anda tidak mengkhianati saya, posisi kepala suku akan menjadi milik Anda cepat atau lambat. Kamu harus menikmati semua hal baik sejak masih muda. Kamu bisa melupakan memiliki kehidupan yang baik jika kamu membunuhku. Yao Xiaotian gemetar saat dia merasakan sentuhan Yao Ming. Dia bisa merasakan keinginan membunuh di hati Yao Ming. Segera ekspresi biadab melintas di mata Yao Xiaotian. Mata Yao Ming menjadi gelap dan dingin ketika Yao Xiaotian hendak mengedarkan douqinya untuk meledakkan tubuhnya. Tangan Yao Ming seperti pisau tajam karena dimasukkan dengan kejam ke kepala Yao Xiaotian. Darah segar mengalir keluar bersamaan dengan otak Yao Xiaotian. Yao Ming tanpa ekspresi saat tangannya dimasukkan ke kepala Yao Xiaotian. Setelah itu, dia perlahan menariknya. Ada manik-manik seukuran kepalan tangan bulat hitam di tangannya. Manik itu halus saat kabut hitam samar-samar mengalir di dalamnya. Itu diaglomerasi menjadi wajah melengking, yang menyerupai Yao Xiaotian. Semua 9 piton deep ground tenang di daerah itu memandang gunung itu. Mereka bisa merasakan aura Yao Xiaotian dan riak dari darahnya benar-benar lenyap dari dunia ini. Ekspresi dari mereka yang bertarung dengan beberapa tetua yang lebih tua juga memucat saat ini. Tubuh mereka gemetaran. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Kesedihan melintas di mata Yao Ming saat dia memegangi manik hitam itu. Hatinya tidak merasakan banyak sukacita meskipun telah membalas dendam. Saudara-saudara yang saling membunuh mungkin merupakan pemandangan paling tragis di dunia. Penatua pertama di langit perlahan menelan air liurnya. Dia tidak menyangka Yao Ming akan sekejam ini. Yao Ming tidak memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan monster core Yao Xiaotian diekstraksi secara paksa oleh Yao Ming. Jelas, Yao Ming tidak ingin memberi Yao Xiaotian kesempatan untuk kembali. Xiao Yan menatap Yao Ming, yang berdiri diam di samping mayat Yao Xiaotian. Dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggu Yao Ming. Xiao Yan juga punya saudara laki-laki. Oleh karena itu, dia juga mengerti rasa sakit seperti apa yang akan dia rasakan di hatinya jika dia harus menyerang Xiao Ding atau Xiao Li. Meskipun Yao Xiaotian adalah yang pertama mengkhianati Yao Ming, mereka berdua masih memiliki darah yang sama. Penatua pertama, giliran Anda berikutnya. Yao Ming menghela nafas panjang saat dia melihat ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyimpan mayat Yao Xiaotian. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi ganas, menatap penatua pertama, dan berbicara dengan suara lantang. Penatua pertama bergetar setelah melihat mata Yao Ming yang sangat ganas. Dia mengerti bahwa nasibnya pasti akan berkali-kali lebih sengsara daripada Yao Xiaotian jika dia mendarat di tangan Yao Ming. Ledakan setan ular langit. Tatapan penatua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiao Yan. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang kuat. Kemudian, tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari tubuhnya. Xiao Yan merajut alisnya setelah melihat ini. Dia cepat mundur, merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani merusak diri sendiri. Yao Ming juga dikejutkan oleh keputusan tegas tetua pertama. Tubuhnya juga dengan cepat menariknya ke belakang. Tubuh penatua pertama akhirnya meledak dengan cara yang mengguncang bumi sementara Xiao Yan dan Yao Ming bergegas pergi. Energi yang menakutkan langsung meratakan gunung-gunung dalam radius 10.000 kaki. Banyak ular energi hitam bergegas keluar ke segala arah ketika serangan energi ini dilepaskan. Ular hitam ini lenyap dengan cepat saat bersentuhan dengan tanah. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik.
Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya dalam sebuah avatar. Kejutan melintas di hati Xiao Yan saat dia mengamati ular-ular ini. Orang tua ini sangat menentukan. Setelah kehilangan tubuh fisiknya, kekuatannya akan sangat menurun. Tidak ada yang tahu berapa lama baginya untuk pulih ke puncaknya. Hantu tua ini telah dilepaskan terlalu mudah. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiao Yan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku Sembilan Tanah dalam Pithon. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu. Beberapa penatua buru-buru dan dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Yao Ming telah membanggakan prestise yang kuat dalam suku Pithon Sembilan Jauh Tanah. Meskipun ia telah hilang selama ratusan tahun, keganasan dan kekuatannya ketika membunuh Yao Xiaotian sebelumnya sudah cukup untuk menakuti semua anggota suku. Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan berjanji kesetiaan kami sampai kami mati. Para penatua yang sangat senior dengan cepat melangkah maju dan dengan penuh hormat berjanji pada Yao Ming. Semua penatua, terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah-masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang tidak boleh tinggal. Yao Ming berbicara dengan suara lemah. Jika dia ingin mendapatkan kembali otoritas, dia harus membersihkan kroni Yao Xiaotian. Kalau tidak, mereka membawa masalah cepat atau lambat. Para penatua itu dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Xiao Yan menyaksikan Yao Ming menyelesaikan masalah di dalam suku secara teratur, menyebabkan dia mengangguk. Meskipun orang ini telah dimeteraikan selama bertahun-tahun, sikapnya belum goyah. Suku itu akan menjadi kuat jika diberi waktu untuk berkembang. Kelompok Cailin terbang keluar dari jurang yang dalam ketika Xiao Yan berhenti mengaktifkan King Kong Glass Body. Akhirnya, mereka melayang di sampingnya. Mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran sebelumnya. Karenanya, mereka tidak mengungkapkan diri. Saudara Xiao Yan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik. Jie menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan dengan hormat berterima kasih padanya setelah mengeluarkan beberapa instruksi. Xiao Yan menyeringai dan melambaikan tangannya. Saudara Xiao Yan, tidak ada cara bagiku untuk membalas kebaikanmu ini. Meskipun demikian, saya masih harus membayar Anda. Haha, jangan buru-buru menolak tawaran saya. Saya pikir Anda akan tertarik pada hadiah yang saya bicarakan. Yao Ming merenung sejenak sebelum dia tertawa dan berbicara. Oh, Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao Yan telah mendengar tentang iblis suci, Sheng, Huang Quan, musim semi? Yao Ming tersenyum dan bertanya. Setan Saint Huang Quan? Xiao Yan kaget. Ekspresinya akhirnya bervariasi. Setan Saint Huang Quan itu yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dou di pada zaman kuno.